Kabar terbaru menyebut calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 mulai mengerucut. Dua negara Timur Tengah, Oman dan Kuwait, disebut menjadi kandidat kuat untuk menghadapi skuad Garuda. Informasi ini muncul setelah sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum memberikan gambaran rinci terkait lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday mendatang. Kini, arah persiapan mulai terlihat. Timnas Indonesia dikabarkan akan menjalani dua laga penting melawan Oman dan Kuwait sebagai bagian dari agenda internasional resmi. Laporan ini turut diperkuat sumber dari akun sepak bola regional yang menyebut komunikasi antara PSSI dengan kedua negara tersebut sedang berlangsung. Menurut informasi yang beredar, PSSI saat ini tengah menjejaki kemungkinan kerjasama dengan Oman dan Kuwait untuk menggelar pertandingan uji coba pada Juni 2026. Jika terrealisasi, dua laga ini akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Pertandingan melawan tim Timur Tengah dikenal memiliki intensitas tinggi dan gaya bermain fisik. Fokus utama dari rangkaian uji coba ini adalah persiapan menuju ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada musim panas. Keputusan final terkait lawan masih menunggu konfirmasi resmi. Namun sinyal mengarah ke Oman dan Kuwait semakin kuat sebagai bagian dari strategi besar timnas Indonesia. Nama Luke Fikri mendadak mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Striker muda ini terang-terangan mengaku tak sabar membela timnas Indonesia dan punya mimpi besar membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan dua pertandingan di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret lalu. Meski gagal menjadi juara, performa tim asuhan John Hartman tetap menuai banyak pujian. Namun satu persoalan lama kembali mencuat dan belum juga menemukan solusi konkret. Lini depan timnas Indonesia masih belum cukup tajam untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Di tengah kebutuhan mendesak itu, nama Luke Fikri muncul sebagai kandidat potensial. Kehadirannya dinilai bisa memberi warna baru sekaligus meningkatkan daya gedor lini serang timnas Indonesia. Luke Fikri saat ini bermain untuk MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski masih muda, performanya cukup menjanjikan dan menunjukkan perkembangan yang konsisten. Ia telah mencatatkan 19 penampilan bersama MacArthur FC dengan torehan 4 gol dan 1 assist. Catatan tersebut memang belum spektakuler, namun potensinya dinilai sangat besar untuk terus berkembang. Sinyal positif pun datang langsung dari sang pemain. Luke Fikri mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia John Hartman terkait peluang bergabung. Saya pasti akan terbuka untuk membela timnas Indonesia dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional, kata Luke Fikri. Pernyataan tersebut langsung disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap proses naturalisasinya bisa segera terrealisasi dalam waktu dekat. Tak hanya itu, Luke Fikri juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap visi yang dibangun oleh John Hartman. Ia bahkan mengaku sudah beberapa kali berdiskusi langsung dengan sang pelatih. Media Belanda memberi saran kepada PSSI agar segera melayangkan tawaran naturalisasi kepada Dean Zandenbergen untuk timnas Indonesia. Situasi ini tidak terlepas dari krisis lini depan timnas Indonesia yang sudah terjadi sejak era 3 pelatih, yaitu Shin Tae-yong, Patrick Kluivert, dan berlanjut di John Hartman. Nama yang kembali santer dikaitkan dengan timnas Indonesia adalah Dean Zandenbergen. Striker keturunan Depok itu kini sedang dalam performa terbaiknya di Liga Belanda. Belum lama ini, Dean Zandenbergen berhasil borong 2 gol untuk timnya VVV Venlo ketika berjumpa De Graafschap. VVV Venlo yang sempat tertinggal 3-1 atas tim tamu De Graafschap hingga menit ke-90 berhasil menyamakan kedudukan melalui brace Dean Zandenbergen di menit 93 dan 96. Yang lebih luar biasanya lagi, Dean Zandenbergen mampu menciptakan 2 gol itu hanya dalam waktu 3 menit saja, sehingga ini menjadi torehan yang impresif untuknya. Brace ke gawang De Graafschap membuat Dean Zandenbergen saat ini telah mengumpulkan 7 gol dari 4 laga terakhir untuk VVV Venlo. Jika dilihat secara keseluruhan pada musim ini, striker keturunan Depok tersebut telah mengumpulkan 11 gol dan 3 assist dari 31 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda. Dean Zandenbergen yang sudah lama berharap dipanggil timnas Indonesia dianggap menjadi solusi terbaik bagi skuad merah putih yang krisis penyerang. Legenda sepak bola AC Milan sekaligus Jepang, Keisuke Honda, memberikan pengakuan jujur soal transformasi besar yang dialami timnas Indonesia. Ia bahkan yakin skuad Garuda punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Pemain yang dulu pernah menghadapi timnas Indonesia sebagai pelatih Kamboja ini menyoroti kehadiran para pemain baru yang memberikan kemampuan anyar bagi skuad asuhan John Hartman. Bahkan ia percaya
Dengan banyaknya pemain baru berkualitas ini, bakal bisa membawa timnas Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Kamboja itu menilai bahwa skuad Garuda sebelumnya hampir lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim Merah Putih bahkan lolos hingga babak putaran keempat, sehingga hanya butuh selangkah lagi untuk menggenggam tiket ke Piala Dunia 2026. Namun harapan itu pupus setelah gagal di putaran keempat. Tetapi Honda menilai langkah timnas Indonesia tak akan berhenti di situ. Ia semakin yakin dan percaya timnas Indonesia bakal bisa lolos ke Piala Dunia berikutnya. Ini karena timnas Indonesia memiliki deretan pemain berkualitas seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, hingga Martin Paes. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2030 pun semakin besar. Kalian hampir berhasil lolos ke Piala Dunia. Saya pikir Anda akan punya kesempatan yang bagus di lain waktu, tuturnya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman tampaknya menerima kabar buruk menjelang FIFA Matchday Juni 2026, sebab Kevin Dix dilaporkan mengalami cedera, sebagaimana pemberitaan media Jerman. Skuad Garuda telah melakoni 2 laga pertamanya bersama Herdman pada Maret lalu. Mereka memainkan 2 laga menghadapi Saint Kitts and Nevis dan juga Bulgaria. Laga-laga berikutnya yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia adalah laga uji coba di Jeddah Internasional Juni 2026 atau FIFA Matchday. Menjelang laga-laga penting tersebut, John Herdman tampaknya menerima kabar buruk dari Jerman, sebab Kevin Dix mengalami cedera ketika sedang membela klubnya Borussia Mönchengladbach. Pada Senin dini hari tadi, Dix kembali tampil sebagai starter untuk Gladbach. Di Vollen menjamu Mainz di Borussia Park. Dix sesungguhnya tampil baik dalam laga itu. Namun dia hanya bertahan selama 71 menit karena mengalami cedera. Selama 71 menit di lapangan, Dix tampil solid hingga mendapatkan rating 7,1 dari penyedia statistik Sofosfera. Dia meninggalkan ketika Gladbach masih unggul 1-0. Namun duel berakhir imbang 1-1 pada akhirnya. Dia melakukan 6 kontribusi pertahanan dengan melakukan 5 kali sapuan dan 1 kali memblokir tembakan lawan. Dix juga melakukan 1 kali recovery dan tampil tangguh dalam duel-duel di lapangan. Kevin Dix terlibat dalam 2 kali duel udara dan selalu menang. Di lapangan, Dix terlibat dalam 2 kali duel dan memenangkan salah satu di antaranya. PSSI kembali membuat gebrakan dengan rencana penambahan pemain naturalisasi jelang FIFA Matchday 2026. Beberapa hari terakhir, rumor beredar bahwa Indonesia akan kembali naturalisasi pemain dengan darah keturunan. Menanggapi isu ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait penambahan pemain baru. Namun seperti biasa, PSSI menyerahkan keputusan akhir kepada pelatih John Herdman berdasarkan kebutuhan tim. Peluang Indonesia untuk menambah pemain diaspora tetap terbuka lebar. Sejak masih di era pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia rutin memperkenalkan pemain baru dari proses naturalisasi. Kini muncul nama yang dikaitkan dengan proses naturalisasi tersebut. Nama Pascal Struijk adalah nama paling menjanjikan. Pemain keturunan Surabaya ini menjadi andalan Leeds yang baru saja promosi ke Premier League. Ia dinilai berpeluang segera membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kode keras terkait kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Sinyal STY CLBK terungkap setelah retweet kode mini dari akun sepak bola se-Asia Goal. Aksi ini menjadi sorotan karena sebelumnya hubungan antara Erick Thohir dan STY sempat dikabarkan renggang. Jika memang bisa terwujud, staf kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando John Herdman makin solid. Shin Tae-yong saat ini masih tanpa klub setelah berpisah dengan Ulsan Hyundai, sehingga peluangnya untuk kembali melatih timnas Indonesia terbuka lebar. Namun untuk tim senior, peluangnya tergolong kecil untuk menggantikan John Herdman yang baru memimpin 2 laga dengan hasil 1 menang dan 1 kalah di FIFA Series Maret 2026. Posisi paling potensial untuk Shin Tae-yong adalah kursi pelatih timnas U23 Indonesia yang saat ini kosong setelah ditinggalkan oleh pelatih asal Belanda, Gerald Vandenberg. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan terkait Shin Tae-yong akan mempertimbangkan kondisi terbaik bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Dan sinyal ini menjadi pertanda kuat bahwa kepulangan Shin ke skuad Garuda bukanlah sekadar rumor semata. Isu mengenai rencana uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Italia pada FIFA Matchday Juni 2026 menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir.